Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan selesaikan materi reading kita ya. Jadi hari ini 2 chapter kita gabung jadi satu karena materinya memang sedikit. Jadi digabung jadi satu aja. Dan supaya besok kita bisa fokus sama pembahasan persiapan tentang ujian ya. Oke, jadi hari ini kita belajar chapter 18 dan chapter 19 yaitu chapter terakhir di reading. Oke. Tapi kita review sedikit sebelum-sebelumnya. Jadi di reading teman-teman nanti dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan ya. Jadi satu pertanyaan anggap saja teman-teman hanya punya waktu 1 menit seperti itu. Kemudian tipsnya adalah teman-teman baca soalnya dulu ya. Kemudian baca teksnya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan membantu teman-teman di reading ini. Oke. Nah, dari teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman harus membaca topik sentensinya saja atau harus melakukan scan dan skip karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster ya, teman-teman atau menggerombol dan apakah teman-teman harus melakukan inference atau membuat sebuah tebakan atau kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang teman-teman cukup membaca topik sentensinya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang menanyakan main idea atau gagasan utama. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan yang menanyakan idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang menanyakan tone, purpose, sama course yaitu nuansa atau suasana yang dituangkan sama penulis di dalam teks ya atau yang dia tulis. Kemudian purpose itu adalah tujuan atau maksud si penulis menulis teks tadi. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat sama si penulis seperti itu. Nah, kemudian setelah membaca topik sentensinya, ada juga jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim atau mencari dulu kata kunci yang ada di dalam soal ke dalam teks. Jadi di soal kata kuncinya apa yang ditanyakan, kemudian dicari di dalam teks dulu. Baru kita nanti melakukan tips dan triksnya yaitu menganalisa ya, yaitu ada 5 jenis soal, teman-teman. Yang pertama adalah soal locate information atau mencari letak informasi tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu menggantikan benda apa sebelumnya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah stated detail atau informasi yang ada di dalam teks mengenai suatu informasi tertentu atau specific information atau detail ya. Kemudian yang keempat itu unstated detail. Nah, kalau unstated detail ini adalah informasi yang salah mengenai suatu topik atau informasi yang nggak disebutkan mengenai suatu topik di dalam teks. Jadi di antara A, B, C, D yang salah mengenai topik yang mana atau yang nggak ditulis di teks mengenai suatu topik yang mana. Seperti itu. Dan jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga harus melakukan scan dan skip dulu adalah soal vocabulary. Ya, atau soal yang menanyakan kosakata atau definisi suatu kata ya, teman-teman. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan trik yang terakhir ya, yaitu make an inference atau membuat tebak-tebakan, teman-teman. Nah, untuk membuat tebak-tebakan ini sebenarnya kalau di dalam teks tesnya yang asli, jenis soal ini akan muncul di akhir-akhir, teman-teman. Jadi entah nomor 9, entah nomor 10, entah nomor 8 seperti itu. Oke, entah nomor 18, 17, 20 seperti itu. Nah, maksud saya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal inference ini, teman-teman nanti sudah membaca teksnya karena sudah mengerjakan soal-soal sebelumnya. Jadi biasanya untuk inference ini soalnya munculnya di akhir-akhir, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengerjakan soal-soal yang lain sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kata itu atau konteksnya teman-teman nanti akan lebih gampang untuk mengerjakan. Nah, tapi ada cara yang lainnya ya, teman-teman. Jika ternyata siapa tahu nanti dia muncul di soal awal-awal seperti itu, membuat inference ini. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman dituntut untuk membuat tebakan ya inference itu, teman-teman, atau menarik kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks atau menghubung-hubungkan seperti itu ya. Nah, inference sendiri adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat
ya berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kita menghubungkan informasi yang di dalam teks dengan pilihan A, B, C, D yang nyambung yang mana. Jadi kita menyambungkan seperti itu. Kemudian jenis pertanyaannya biasanya ada kata implied. Kalau nggak gitu invert. Nah, artinya adalah maksud atau disambungkan seperti itu ya. Kalau nggak gitu likely atau probably. Ya, artinya mungkin. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman cek dulu kata kunci di dalam soal. Jadi yang ditanyakan itu topiknya apa, ya, mengenai apa. Kemudian baru teman-teman tetap harus pakai scan dan skim juga untuk inference ini, teman-teman. Jadi kalau sudah ketemu informasi itu di teks disebutkan di mana, teman-teman baca informasi apapun mengenai teks tersebut atau yang ditanya mengenai yang ditanyakan, ya. Kemudian hubungkan. Jadi tarik kesimpulan yang paling nyambung di antara A, B, C, D yang mana. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa kalau reading kita baca soalnya dulu ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini kemungkinan bukanlah atau tidaklah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Jadi di antara A, B, C, D ini yang mana yang bukan kata, yang kemungkinan ya. Jadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kenapa di situ disebutkan kata mungkin? Karena kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D di dalam teks itu nggak ada. Teman-teman boleh cari kata mahalo, kata mahi-mahi, kata meklea, dan kata moana di dalam teks itu nggak ada, teman-teman. Oke, nah inilah yang disebut dengan membuat kesimpulan atau membuat tebak-tebakan, ya. Nah, tapi di teks disebutkan clue-nya atau informasi mengenai yang ditanyakan. Oke. Jadi yang ditanyakan di sini adalah a Hawaiian word. Tapi yang bukan ya, nanti kita nyari kayak unstated detail kemarin, teman-teman. Jadi yang bukan. Oke. Di situ di Hawaiian word atau Hawaiian language itu muncul di paragraf pertama. Ya, kita baca paragrafnya. Bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, yang di dalamnya semua kata itu didapat atau diperoleh dari susunan huruf atau alfabet dari hanya 12 huruf saja. Jadi alfabetnya mereka hanya punya 12 huruf. Kalau kita 26 ya, teman-teman. Jadi 5 dari 12 itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Dan 7 sisanya itu adalah huruf konsonan, huruf mati, yaitu H, K, L, M, N, P, W. Oke. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa itu berakhiran dengan huruf vokal. Dan 2 konsonan itu tidak pernah muncul bersama-sama. Jadi nggak boleh ketemu kalau konsonan ya. Jadi H, K, L, M, N, P, W itu selalu terpisah, teman-teman. Nggak boleh ketemuan. Jadi contohnya kalau nama saya Priski, itu ada P sama R. 2 konsonan ketemu, berarti bukan bahasa Hawaii. Misalnya seperti itu. Oke. Apalagi huruf R nggak ada ya dalam bahasa Hawaii, teman-teman. Kemudian jadi huruf vokal itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi kemunculannya ya dalam bahasa Hawaii dibandingkan bahasa Inggris. Nah, intinya aturan dalam bahasa Hawaii adalah itu tadi ya, jadi 12 huruf A, I, U, E, O dan H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap suku kata dalam bahasa tersebut selalu berakhir dengan huruf vokal, alias selalu punya huruf vokal di akhirnya. Kemudian 2 konsonan atau 2 huruf mati selain O, A, U, E, O itu tidak boleh muncul bersama. Oke, kita cek A, B, C, D yang memenuhi aturan tersebut. Yang alfa itu ada ma, ha, lo. Oke, ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata atau silabel itu berakhiran dengan vokal, yaitu A, O. Kemudian 2 konsonan tidak pernah muncul bersama ya, teman-teman. Selalu terpisah, yaitu M sama H-nya dipisah sama A. H sama L dipisah sama A. Seperti jadi ini kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, mahi, mahi. Ada 4 suku kata, yaitu ma, hi, ma, sama hi. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal AI. Kemudian 2 konsonan tidak pernah muncul bersama ya, selalu dipisah dengan vokal, yaitu MH-MH-nya dipisah dengan vokal, teman-teman. Berarti yang Bravo ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan jawabannya ya, karena yang ditanyakan bukan bahasa Hawaii. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Meklea.
Nah, yang di Charlie ini ada yang digarisbawahi, teman-teman, yaitu huruf K sama L. Nah, aturan dalam bahasa Hawaii tadi, dua konsonan itu nggak boleh muncul bersama. Sedangkan yang Charlie ini ada K sama L itu ketemuan. Berarti ketemu yang kata yang bukan kata dalam bahasa Hawaii karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, Moana. Ada 3 suku kata, mo, kemudian a, kemudian na. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal o, a, sama a. Kemudian konsonannya dipisah ya, di situ m sama n-nya, teman-teman, itu dipisah alias tidak ketemu bareng. Berarti yang Delta ini mengikuti aturan dalam mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti kemungkinan Delta bukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu kata kunci di soal. Kalau di soal nggak ada kata kuncinya, teman-teman cek di jawaban ya, teman-teman. Yang sama di jawaban itu apa? Kriteria apa yang ditanyakan? Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu kriterianya, teman-teman cari kata kuncinya itu di soal di mana. Kemudian cari kata yang menunjukkan kata hubungannya. Terus cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha Charlie atau Alpha Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nomor 1 pertanyaannya adalah, it is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then disimpulkan di dalam teks atau dinyatakan di dalam teks bahwa seandainya sebuah kayak itu memiliki 2 lubang, maka, nah berarti kata kuncinya teman-teman adalah lubang di kayak ya teman-teman. Kita cek, kayak itu dibahas di paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, kayak merupakan sesuatu yang mirip dengan kano yang ditutup atasnya dengan sebuah dek. Sebuah kayak umumnya dibuat dengan 1 lubang. Nah, ini ngomongin tentang lubang ya. Umumnya dibuat dengan 1 lubang di deknya. Jadi perahu ini tuh atasnya ditutup dengan dek, teman-teman. Kemudian ada lubang untuk 1 penumpang. Jadi 1 lubang untuk 1 penumpang.
Namun, beberapa kayak itu dibuat untuk 2. Karena dek dari kayak itu tertutup atasnya, kecuali lubangnya atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya, sebuah kayak itu bisa terbalik kemudian berguling lagi. Jadi terbalik terus balik lagi seperti itu, teman-teman. Eh, Tanpa terisi air dan tenggelam. Nah, berarti itu tadi sudah ketemu ya. Intinya adalah lubangnya kayak itu ternyata untuk si pengendara atau yang mengendarainya. Oke, kita cek ABCD yang ngomongin tentang pengendara. Yang alpha, it accommodates two riders. Jadi kayak itu muat atau memuat atau menampung 2 penumpang. Nah, kemungkinan alpha bisa karena dia ngomongin tentang penumpang. Memang lubangnya tadi hubungannya adalah dengan si ridernya atau penumpangnya ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, it is less stable than a kayak with one hole. Kayak itu kurang stabil dibandingkan kayak dengan yang satu lubang. Bukannya tidak ada hubungan lubang dengan tingkat kestabilan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, it is as large as an umiak. Jadi ukurannya itu sama besarnya dengan umiak. Bukan hubungannya dengan ukuran ya. Jadi lubang itu hubungannya dengan si penumpang, teman-teman. Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, it cannot be used on the ocean. Tidak bisa digunakan di laut. Bukan itu juga karena hubungannya dengan penumpang. Ya, jadi tidak ada hubungan apakah dia di laut atau di sungai. Seperti itu. Berarti jawaban nomor 1 adalah yang alfa. Kemudian nomor 2, bisa disimpulkan atau ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah binatang yang disebutkan di situ muncul di kalimat terakhir ya teman-teman. Kalimatnya kita baca aja mengenai umiak ya. Jadi umiak itu di paragraf terakhir. Kalimatnya berbunyi, jadi umiak itu tidak tertutup atasnya, sedangkan kayak iya. Kayak gitu. Maksudnya tidak seperti kayak, umiak itu tidak tertutup atasnya. Nah, meskipun demikian atau sebagai gantinya gitu ya, umiak itu merupakan sebuah perahu yang terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Para Eskimo itu memiliki berbagai kegunaan untuk umiak yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Umiak itu digunakan untuk menarik harta benda atau harta kepemilikan dari satu tempat camp ke tempat camp yang lain. Dan umiak digunakan untuk berburu binatang-binatang yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, itu tadi ya, kita cek ABCD binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, teman-teman. Yang alfa, a kangaroo, kanguru. Nggak mungkin kita berburu kanguru pakai perahu ya. Entah umiak, entah kayak, nggak bisa pakai kanguru. Karena mereka perahu, kanguru hidupnya di darat, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, a snake. Nah, sebesar-besarnya ular laut itu kecil, teman-teman. Kalau mau dibawa pakai kayak, itu masih bisa. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale, itu seekor paus. Nah, yang berarti jawabannya yang Charlie ya, yang terlalu besar untuk diburu di kayak, itu adalah paus, teman-teman. Oke, karena paus yang ada kayaknya dibawa sama si pausnya, bukan pausnya yang dibawa sama kayak seperti itu karena terlalu besar. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang Charlie ya. Binatang yang terlalu besar untuk dibawa atau diburu menggunakan kayak itu adalah seekor paus. Kalau yang Delta, salmon, seekor salmon. Seekor salmon itu sebesar-besarnya masih bisa dibawa pakai kayak ya, berarti Delta bukan. Fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. Di sini ada 3 soal ya. Silahkan. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban C di C. Oke, mari kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah di soal nggak ada kata kunci yang ditanyakan, teman-teman. Berarti kita cek di jawaban. Oke. Di situ yang alfa, daun-daun dari hanya California saja, California redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon, yaitu Giant Sequoia sama California redwood tadi, di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, berarti intinya ini menanyakan mengenai perubahan warna daun ya dari California redwood sama Giant Sequoia. Kita cek, teman-teman. Di situ disebutkan Giant Sequoia sama California redwood itu di kalimat kedua ya. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, the California redwood and the giant sequoia, are found growing natively only in the state of California. Jadi kedua jenis conifer atau tanaman tudung ya, yang awet hijau, alias warnanya itu berarti tidak berubah sama sekali, selalu hijau, ya, yaitu California redwood dan giant sequoia itu ditemukan tumbuh secara asli hanya di negara California saja. Oke, berarti jawaban nomor 3 yang menyatakan tidak satupun daun berubah warnanya, itu adalah yang delta. Ya, teman-teman. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang delta tadi. Yaitu daun-daun tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Karena ada kata evergreen. Evergreen itu awet hijau. Ya, teman. Jadi ever itu kalau di awal kata, terutama dia di kata sifat atau kata kerja misalnya. Nah, itu menunjukkan kalau menambahkan kata selamanya atau awet. Seperti itu contohnya ada evergreen, ada everlast, ada ever after misalnya ya itu akhirat artinya seperti itu. Nah, intinya adalah tidak satupun dari California redwood atau giant sequoia itu berubah warnanya ya. Jadi dia selalu hijau, teman-teman. Oke, berarti nomor 3 jawabannya delta. Nomor 4, it can be inferred, bisa disimpulkan atau ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa Sierra Nevada itu merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada, yang mana dia disebutkan di kalimat terakhir paragraf 1. Kita baca kalimatnya. Jadi kalimatnya berbunyi, California redwood itu ditemukan di sepanjang pantai bagian utara dari California atau negara tersebut. Ya. Sedangkan giant sequoia itu ditemukan di tengah daratan atau di atas pulau seperti itu ya. Dan pada ketinggian yang lebih tinggi. Di daratan yang lebih tinggi. Di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini memiliki lereng, teman-teman. Ya, itu kata kunci teman-teman di teks. Kita cek A, B, C, D di pilihan ganda yang memiliki lereng yang mana. Seperti itu. Yang alpha, a type of giant redwood. Sejenis pohon redwood raksasa. Bukan ya, kalau pohon nggak punya lereng, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, a coastal community. Segerombol pantai atau sekelompok pantai. Bukan juga, karena pantai tidak memiliki lereng. Kalau yang Charlie, a group of lakes. Segerombol danau atau sekelompok danau. Bukan ya, danau juga nggak punya lereng. Kalau yang Delta, a mountain range. Barisan gunung atau bukit barisan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Jadi yang punya lereng itu adalah gunung ya, teman-teman, atau bukit seperti itu. Oke, nomor 4 jawabannya delta. Nomor 5, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks. Nah, kata kuncinya nggak ada di soal juga. Berarti kita baca di jawaban. Yang alpha, giant sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California redwood. Yang bravo, California redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan giant sequoia. Yang Charlie, California redwood
memiliki berat lebih besar dibandingkan giant sequoia. Yang delta, makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan giant sequoia. Nah, intinya di sini membandingkan ukuran ya, teman-teman. Yang mana ukuran itu dibahas entah tinggi, entah berat, entah keliling itu dibahas di paragraf kedua. Karena paragraf 1 tadi nggak ada. Oke, kita baca paragraf kedua. California Redwood merupakan pohon hidup tertinggi dan nyatanya merupakan makhluk hidup yang paling tinggi di muka bumi. Oke, ketinggian dari redwood yang paling tinggi direkor itu adalah 385 kaki atau 120 meter. Oke, berarti nggak ada tanaman ataupun makhluk hidup ya yang lebih tinggi selain California di bumi, teman-teman. Oke, kemudian kita cek kalimat berikutnya. Meskipun tidak setinggi California Redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki atau 100 meter saja, Giant Sequoia merupakan meskipun demikian makhluk hidup yang paling besar dan terbesar. Giant Sequoia itu memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling batangnya atau diameter bukan diameter keliling batangnya ya teman-teman, dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah itu tadi informasi apapun mengenai California Redwood yang dia termasuk makhluk hidup yang paling tinggi, makhluk ya teman-teman, yang paling tinggi di bumi. Kemudian yang kalau yang terbesar itu adalah Giant Sequoia. Seperti itu. Kita cek ABCD lagi. Yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, teman-teman, jelas-jelas tadi disebutkan kalau California Redwood itu pohon tertinggi, bahkan makhluk hidup tertinggi di bumi. Berarti alpha bukan, salah. Yang Bravo, California Redwood tidaklah sama besarnya kelilingnya dengan Giant Sequoia. Jadi California Redwood itu kelilingnya berbeda, tidak sama dengan Giant Sequoia. Nah, tadi ada juga ya, teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa jadi jawaban. Kita tahan dulu karena disebutkan kalau walaupun Giant Sequoia itu tidak sama tingginya dengan California Redwood, tapi kelilingnya dia itu besar, teman-teman. Jadi 30 meter maksudnya, ya. Kelilingnya seperti itu. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih dari Giant Sequoia. Nah, di teks tadi yang disebutkan beratnya cuma punyanya si Giant Sequoia, teman-teman. Oke, yaitu 6.000 ton. Sedangkan beratnya California Redwood itu tidak ada. Ya berarti kita nggak bisa melakukan perbandingan karena salah satu variabelnya tidak diketahui. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, other living things are larger than the Giant Sequoia. Makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Bukan ya, karena jelas-jelas di situ tadi disebutkan kalau Giant Sequoia itu merupakan makhluk hidup terbesar di bumi. Walaupun tidak tertinggi tapi dia terbesar kelilingnya, seperti itu. Oke, berarti jawaban yang benar tadi adalah yang Bravo ya, teman-teman, yaitu California Redwood itu berbeda ukuran kelilingnya dengan Giant Sequoia, seperti itu. Oke, nomor 5 berarti Bravo, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke latihan berikutnya. Silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau gitu kita lanjut ke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada 3 soal lagi, teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 minutes over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Delta Alpha Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 6, pertanyaannya adalah versi monopoli berbahasa Prancis itu mungkin mencakup atau memasukkan sebidang bangunan atau sebidang properti yang berjudul atau bernama. Oke, kata kunci teman-teman di soal adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis. Kita cek ya, teman-teman. Di situ versi monopoli itu disebut di paragraf kedua kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, meskipun permainan tersebut, maksudnya monopoli ini ya, teman-teman, sekarang ini dipublikasikan atau diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan target bahasanya atau bahasa targetnya, ya, yang dipakai di dalam papan tersebut. Nah, dari informasi ini kita sudah bisa menarik kesimpulan, teman-teman. Maksudnya tempat-tempatnya, nama-nama tempat di papan ini itu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Kalau bahasa yang dipakai di kesempatan sama dana umumnya itu dia berbahasa Indonesia, berarti tempat-tempatnya yang dipakai itu adalah tempat-tempat yang ada di Indonesia. Maksudnya seperti itu. Berarti ini pengetahuan kita juga dites ya. Nah, di sini di soal itu yang ditanyakan adalah yang berbahasa Prancis, teman-teman. Oke, berarti kita cari di ABCD tempat yang terdapat di Prancis, seperti itu. Yang alpha, Atlantic City, New Jersey itu tempatnya di Amerika ya, teman-teman. New Jersey itu tempatnya ITS yang bikin TOEFL, teman-teman. Berarti alpha bukan karena bahasa Prancis ya. Kalau yang Bravo, Germantown, Pennsylvania. Sama. Germantown, Pennsylvania itu tempatnya di Amerika, bukan di Prancis. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Boardwalk itu juga salah satu tempat hiburan di Amerika, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, di Eiffel Tower. Di Eiffel Tower. Nah, ini Menara Eiffel. Ya, teman-teman. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang Delta. Tempat yang berada di Prancis di ABCD cuma satu, yaitu yang Delta. Berarti nomor 6 Delta ya. Kemudian nomor 7, bisa disimpulkan bahwa Darrow memilih Atlantic City sebagai settingan atau pengaturan awal dari monopoli karena Darrow itu disebutkan di kalimat selanjutnya tadi ya. Jadi di kalimat kedua, paragraf kedua, kalimatnya berbunyi, permainan tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Kemudian di masa puncaknya atau tinggi-tingginya masa depresi atau Great Depression. Nah, Great Depression ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. Yaitu peristiwa sejarah krisis finansial besar-besaran Amerika dan Eropa. Ya, di tahun 18 sekian kalau nggak salah, saya lupa. Sorry, 1933 ya, di situ jelas-jelas ada tahunnya. Jadi 1933. Jadi Darrow yang tinggal atau yang berasal dari Germantown, Pennsylvania, dia sendiri juga nganggur, teman-teman, di masa-masa finansial sulit itu. Jadi dia menganggur ya. Kemudian dia mengatur atau setting permainan monopoli aslinya yang dia buat itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di tempat asalnya yaitu Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey, yaitu situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Ya, jadi Darrow ini ketika masa depresi dia bikin permainan. Nah, di papan itu nama-namanya menggunakan nama-nama hiburan sebelum masa depresi. Oke, di mana dia berjalan sepanjang boardwalk ya dan mengunjungi Park Place seperti itu di Atlantic City, New Jersey tadi, yaitu Amerika ya, teman-teman. Nah, di situ berarti intinya kita cari ABCD yang nyambung dengan atau mendukung dengan kalimat tadi atau pernyataan tadi. Yang alpha karena Atlantic City itu membawa kenangan-kenangan yang baik atau kenangan-kenangan indah. Nah, kemungkinan alpha bisa karena tadi ada kata kalau Atlantic City itu merupakan tempat dari berbagai macam tempat-tempat vakasi atau tempat-tempat hiburan ya sebelum masa depresi.
Nah, berarti kemungkinan dipakai untuk mengingatkan masa-masa indah sebelum masa depresi. Jadi kemungkinan alfa bisa. Kalau yang Bravo, keluarganya si Daro itu berasal dari Atlantic City. Bukan ya, jelas-jelas Daro tadi berasal dari Germantown, Pennsylvania. Oke, dan tidak ada keterangan kalau dia berasal dari Atlantic City atau keluarganya berasal dari Atlantic City. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, orang Orma Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Nah, tidak ada yang membahas orang-orang Germantown ya, teman-teman. Apakah dia marah, apakah dia senang, tidak ada. Berarti Charlie bukan, nggak mengarah ke situ. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada yang membandingkan ukuran di teks tadi mengenai settingan dari monopoli. Berarti Delta bukan ya. Berarti yang paling nyambung adalah yang Alpha, teman-teman. Karena Atlantic City itu membawa kenangan-kenangan indah atau mengingatkan kenangan-kenangan manis sebelum masa depresi, sebelum masa-masa sulit. Seperti itu. Nomor 7 Alpha. Nomor 8 Parker Brothers itu kemungkinan. Nah, kita disuruh membuat kemungkinan, teman-teman. Oke, kita cek kata kuncinya, teman-teman. Parker Brothers, dia disebutkan di kalimat terakhir paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Daro membuat permainan-permainan pertamanya itu menggunakan tangan dan menjual permainan-permainan itu secara lokal saja, ya, sampai akhirnya Parker Brothers, ini nama ya karena hurufnya besar semua, teman-teman. Jadi Parker Brothers itu membeli semua hak-haknya, entah hak cipta, hak milik, hak, intinya tentang hak ya, teman-teman. Hak-hak atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga hari ini. Nah, berarti permainannya yang dibuat sama Daro itu dibeli sama Parker Brothers untuk diproduksi lagi, ya teman-teman. Kita cek yang Alpha Real Estate Company, perusahaan penjualan tanah dan bangunan, bukan ya, karena di sini monopoli itu mainan seperti itu. Kalau yang Bravo, sebuah perusahaan pembuatan mainan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, berarti Delta, Alpha, Bravo seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ternyata sudah habis untuk soal yang membuat inference atau menarik kesimpulan. Kita lanjut ke jenis soal terakhir, yaitu yang kedua ya. Yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus melakukan menebak atau menarik kesimpulan dari informasi yang ada di teks. Ya, nama soalnya adalah transitions, teman-teman. Nah, transisi sendiri pengertiannya itu adalah perpindahan topik atau paragraf. Jadi topik atau pokok bahasan ya teman-teman di dalam teks itu dipisah setiap paragraf dan itu harus nyambung. Paragraf 1 dengan paragraf 2 pasti nyambung, nggak mungkin loncat, pasti ada sambungannya. Paragraf 2 dan paragraf 3 itu pasti ada sambungannya supaya smooth atau istilahnya kohesi dan koheren, teman-teman. Jadi kalau dibaca itu smooth gitu, jadi kayak ngalir gitu. Oke, biar enak kalau dibaca. Jadi nggak tiba-tiba ngomongin A terus paragraf 2 loncat ke B. Nah, transisi ini adalah kalimat yang menghubungkan setiap perpindahan topiknya. Jadi misal paragraf 1 dan paragraf 2, transisinya itu terletak di kalimat terakhir paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf 2. Jadi yang nyambung di dua kalimat itu, teman-teman. Oke. Paragraf 2 dan paragraf 3 juga sama. Transisinya letaknya adalah di kalimat terakhir paragraf 2 dan kalimat pertama paragraf 3. Seperti itu. Itu kayak rantai seperti itu, teman-teman, yang menyatukan, ya. Nah, biasanya pertanyaannya nanti berbunyi, ada paragraf preceding, jadi paragraf yang mendahului. Kalau nggak gitu, paragraf following, paragraf yang mengikuti. Jadi kita disuruh nebak. Kalau teks ini sebelumnya saya masukkan paragraf, paragraf itu membahas tentang apa? Ya, kemudian kalau following berarti teks ini kalau setelahnya di akhir itu saya tambahkan paragraf, itu nanti akan membahas tentang apa. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman, itu tergantung jenis soalnya. Kalau yang ditanyakan preceding atau yang mendahului, jadi kalau teks ini sebelumnya saya tambahkan paragraf itu membahas tentang apa, teman-teman pahami kalimat pertama. Nanti teman-teman akan menemukan di kalimat pertama itu informasi yang tidak dibahas tapi dimasukkan. Ya, biasanya untuk membandingkan. Ya, berarti itulah yang sebenarnya sebelumnya sudah dibahas.
Oke. Kemudian kalimat yang inti dari kalimat itu adalah yang akan dibahas di paragraf tersebut atau paragraf selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan following atau paragraf setelahnya teks, kita baca kalimat terakhir. Pahami kalimat terakhir, teman-teman. Sama, nanti akan penulis itu mengangkat satu informasi ya yang baru seperti itu. Jadi itu nanti akan diangkat ke paragraf selanjutnya. Atau kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini, sama ya, kalau reading jangan dibaca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului, ada kata precede, artinya mendahului atau sebelumnya teks ya. Jadi paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, sama ada kata kemungkinan, kita diminta untuk membuat kemungkinan. Oke, berdasarkan informasi yang ada di teks. Karena yang ditanyakan adalah precede atau yang mendahului, kita baca kalimat pertama saja. Ya, kita pahami. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, dari sini sudah ketahuan tiba-tiba ada kata yang lain di situ. Mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya, teman-teman, itu ngomongin tentang mitos lautan juga, tapi bukan yang tentang Davy Jones karena Davy Jones baru dikenalkan di sini, baru disebut di sini. Ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Nggak mungkin kalau paragraf sebelumnya ini ngomongin tentang Davy Jones, padahal Davy Jones ini baru dibahas di sini, teman-teman. Oke, berarti alfa bukan. Yang Bravo karirnya Davy Jones sebagai seorang pelaut. Sama. Nggak mungkin membahas Davy Jones sebelum teks ini. Kalau Davy Jones aja baru diperkenalkan di teks ini. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, sebuah cerita tradisional yang berbeda atau yang lain mengenai lautan atau dari laut. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Karena tiba-tiba tadi menyebut mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Berarti ngomongin entah tentang SpongeBob atau ngomongin apa intinya, atau Poseidon misalnya. Nah, intinya ngomongin mitos atau cerita rakyat yang lain, tapi bukan Davy Jones. Seperti itu. Kalau yang Delta mempersiapkan untuk melakukan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di lautan. Nah, ini nggak nyambung ya. Ini ngomongin cerita, tiba-tiba yang Delta ngomongin perjalanan. Kan nggak nyambung. Berarti jawabannya yang Charlie. Sebelum ke latihan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alfa Bravo, Delta Bravo, Alfa Delta. Baik, kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kita cek kalimat pertama berarti ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin program yang lain juga yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan, tapi bukan kosmos ya teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, a different scientific television series, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Nah, kemungkinan alpha bisa karena memang program di sini memang ditujukan ke serial televisi karena di kalimat kedua itu ada kata this series broadcast on public television. Jadi serial ini yang di broadcast atau ditayangkan di televisi umum seperti itu. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita cek yang lain dulu. Yang Bravo pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, Carl Sagan ini siapa kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba loncat teman-teman kalau paragraf sebelumnya ngomongin Carl Sagan. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie penghargaan Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Sama, Carl Sagan ini siapa? Penghargaan Pulitzer ini apa juga? Kan nggak ada keterangan di situ, teman-teman di kalimat pertama. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta public television, televisi umum. Nah, ini terlalu luas karena teks ini bukan ngomongin tentang televisi umum atau ngomongin televisi, tapi ngomongin tayangannya yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan. Ya, berarti Delta bukan, jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman, yaitu sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini yang selain kosmos, karena di sini tiba-tiba menyebut program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Tiba-tiba seperti itu. Oke, berarti nomor 1 alfa, nomor 2 paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan mengandung informasi mengenai apa. Oke, nah berarti kita baca kalimat terakhir ya. Di situ nomor kalimat terakhir berbunyi, penulis utama dan sutradara dari program tersebut namanya adalah Carl Sagan. Nah, berarti ini ngomongin Carl Sagan. Seorang astronomer terkemuka atau terkenal dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, baru di sini ngomongin tentang Carl Sagan, teman-teman. Berarti paragraf setelahnya ini pasti ada hubungannya dengan Carl Sagan. Ya, biar kalau dibaca itu nggak loncat, nggak berubah tiba-tiba. Kita cek ABCD. Yang alpha, the popularity of science, kepopuleran ilmu pengetahuan atau popularitas ilmu pengetahuan, bukan ya, nggak nyambung. Kalau yang Bravo, program Kosmos sudah dibahas sebelumnya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan, nah ketemu, jawabannya adalah yang Charlie, ya teman-teman, karena ngomongin tentang Carl Sagan di situ. Oke, kalau yang Delta, topik dan isu dari berbagai macam bidang keilmuan. Nah bukan ya, karena ini ngomongin tayangan televisi yang mendukung ilmu pengetahuan seperti itu ya. Dan penulisnya ini udah bahas tentang penulisnya teman-teman, berarti jawabannya yang Charlie seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya, silakan. Gak ada ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Latihan buat teman-teman. Di sini ada 2 soal, nomor 3 dan 4. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Oke, ada yang menjawab Charlie Bravo, ada juga Charlie Alpha, dan Charlie Delta. Oke, kita cek. Ada juga Alpha Bravo ya. Eh, oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 3, pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, karena yang mendahului berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di daratan atau dibandingkan di daratan, sebuah gaya yang besar itu dihasilkan di air laut dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut dengan tsunami itu bisa terbentuk. Nah, berarti paragraf ini ngomongin tentang tsunami, tapi di kalimat pertama tadi ada kalimat yang diselipkan, yang tidak dibahas di situ, yaitu gempa yang rather than on land, yang terdapat di daratan. Oke, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang gempa yang terjadi di daratan. Ya, teman-teman, kita cek. Yang alfa, tsunami di berbagai macam belahan dunia. Nah, tsunami itu baru diperkenalkan di kalimat ini. Berarti paragraf sebelumnya nggak boleh nyebut tsunami, ya teman-teman. Sedangkan kata tsunami itu baru diperkenalkan di kalimat ini. Kalimatnya berbunyi, gelombang-gelombang besar yang merusak, yang dinamai atau yang disebut dengan tsunami, itu bisa terbentuk. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, the negative effects of tsunami. Sama, ini ngomongin tentang tsunami. Orang tsunami aja baru dikenalkan di sini. Berarti sebelumnya bukan ngomongin tentang tsunami, ya teman-teman. Kalau yang Charlie, land-based earthquakes. Gempa bumi yang terjadi di daratan. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, dampak dari gelombang air laut pada tsunami. Nah, tsunami ini baru disebutkan di ini ya. Berarti paragraf sebelumnya bukan ngomongin tsunami. Berarti delta bukan. Fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas? Oke, berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami itu mencapai perairan pantai yang dangkal, dia atau tsunami tersebut itu bisa mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih, dan bisa menyebabkan banjir yang besar dan kerusakan yang besar pada area-area pantai. Nah, berarti ini ngomongin tentang pasca tsunami atau dampak dari tsunami di area pantai. Ya, teman-teman, kita cek ABCD. Yang alfa, dampak dari tsunami atau penyebab-penyebab tsunami. Nah, itu sudah disebutkan di awal banget. Di kalimat pertama teks ini. Ya, berarti alfa bukan, nanti maju mundur teman-teman. Gak enak kalau dibaca. Sudah disebutkan diulang lagi. Ya, kalau yang Bravo, dampak-dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, kemungkinan Bravo bisa karena memang di kalimat terakhir ini nyambung dengan kalimat terakhir ya, biar smooth atau kohesi atau koheren. Jadi harus ada sambungan. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie, perbedaan-perbedaan antara tsunami dan gelombang gelombang tidal seperti itu. Bukan ya. Kalau yang Delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Bukan juga ya teman-teman, karena kalau jarak itu, nah ngomonginnya di sebelumnya kalimat tadi, di kalimat pertama paragraf kedua. Nah nanti kalau kita bahas itu lagi, kalimatnya maju mundur. Jadi kalimat yang terakhir ini jadi nggak ada fungsinya teman-teman. Seperti itu. Berarti delta bukan, fix berarti nomor 4 jawabannya adalah yang Bravo. Ya, yaitu dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Jadi itu tadi adalah materi terakhir ya, berarti untuk persiapan TOEFL, teman-teman. Jadi besok kita hanya tinggal pengarahan untuk ujian saja. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya harap teman-teman jika ada waktu diluangkan untuk latihan, ya. Nanti kalau ada apapun bisa japri saya untuk saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alright. Thank you everyone. Have a great day.